Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kita akan membahas bersama-sama menyimpulkan informasi berdasar teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Yang akan kita bahas untuk kali ini adalah yang pertama, ciri laporan yang baik, langkah menulis laporan hasil pengamatan, jenis laporan, dan fungsi laporan. Pengertiannya, laporan yakni jenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Bagaimana ciri laporan yang baik? Ciri laporan yang baik, yang pertama ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Yang kedua, disertai data yang akurat dan meyakinkan. Yang ketiga, menarik untuk dibaca. Hal apa saja yang harus dilaporkan? Yang pertama adalah nama kegiatan atau tema. Yang kedua, pendahuluan. Ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, siapa pelaksananya. Yang kelima, kapan, di mana. Yang keenam, bagaimana pelaksanaannya. Serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Langkah yang harus diperhatikan di dalam menulis laporan. Yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai dengan alasan terhadap laporan hasil pengamatan tersebut. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup. Jenis dan tanda baca. Cara menggunakan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu paragraf lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contohnya, Dani membutuhkan alat-alat untuk menulis. Titik 2 kan? Pensil, buku, menghapus. Tanda baca titik 2 biasa juga digunakan pada sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya, kalau kita mengisi daftar formulir riwayat hidup atau formulir pendaftaran. Tanda baca titik 2 juga digunakan dalam cek naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda baca garis miring. Biasanya ini sering digunakan dalam nomor-nomor surat resmi, alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun penanggalan. Contohnya, nomor 3 garis miring SD garis miring 2020. Angka 3-nya menunjukkan nomor surat. SD-nya menunjukkan kode surat. Sedangkan 2020 menunjukkan tahun dibuatnya surat.
Jenis laporan. Yang pertama laporan ilmiah. Yang kedua laporan teknis. Laporan ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah. Keterangan ilmiah adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara objektif karena didukung oleh data yang benar, disajikan dengan penalaran serta analisis berdasarkan metode ilmiah. Laporan teknis adalah laporan tentang hal-hal teknis menyelenggarakan kegiatan suatu badan atau instansi. Yang berikutnya fungsi laporan. Di dalam sebuah laporan tertentu terdapat fungsi yang dimilikinya. Untuk dapat mengetahui fungsinya apa saja dari sebuah laporan, yang kita lihat yang pertama adalah sebagai bahan untuk pertanggungjawaban. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan. Yang keempat, sebagai bahan penilaian. Dan yang kelima, sebagai bahan pengambilan keputusan. Apa manfaatnya? Di dalam sebuah laporan sudah tentu mempunyai manfaat di dalamnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama nanti sebagai dasar penentuan kebijakan dan pengarah dari pimpinan. Yang kedua, bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. Dan yang keempat, data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan. Dan masih banyak. Terima kasih. Materi singkat Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pesan Bapak yang pertama adalah kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, kalian harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak seandainya kita berkumpul dengan kawan atau dengan keluarga yang lainnya. Dan yang terakhir, pesan Bapak, kalian harus selalu memakai masker bila bepergian. Maka kalian hendaknya mengingatkan pada orang tua, kakak atau siapa saja, terlebih untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, jika berpergian selalu memakai. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan materi dan kegiatan yang lain. Terima kasih. Salam.